misteri-misteri keangkeran yang menyelimuti Gunung Arjuno. Misteri Gunung Arjuno selalu saja menjadi bahan pembicaraan yang menarik bagi kalangan pendaki gunung dan masyarakat yang tinggal di lereng gunung tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pantangan saat kamu melakukan pendakian di sana. Cerita legenda tentang Gunung Arjuno. Di sana banyak tempat petilasan atau mitos-mitos lain yang lengket sekali dengan dunia mistis. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, Cafe Misteri akan memberikan informasi misteri tentang angkernya Gunung Arjuno. Asal muasal nama Gunung Arjuno. Konon, pada zaman dahulu, Arjuna pernah melakukan pertapaan dengan waktu yang sangat lama di sebuah gunung di Jawa Timur. Di tengah-tengah pertapaannya, Arjuna mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Cahaya keluar dari dalam dirinya. Saking besarnya, kekuatan itu mampu membuat bumi berguncang. Halilintar menggelegar di siang bolong. Kawah condro di muko menyemburkan laharnya. Hujan turun dengan sangat deras hingga mengakibatkan banjir di tanah Jawa. Dan gunung tempat ia bertapa naik ke atas langit. Dunia kacau balau kala itu. Kabar kekacauan itu sampai ke Kahyangan. Merasa khawatir, akhirnya para dewa mengutus salah satu dari mereka, yaitu Batara Ismaya atau kita kenal dengan sebutan Semar. Dengan kekuatan saktinya, Semar memotong puncak gunung tempat pertapaan Arjuna dan membangunkan Arjuna dari pertapaannya. Setelah terbangun dari pertapaannya, kemudian Semar memberikan nasihat kepada Arjuna untuk tidak meneruskan pertapaannya. Dunia kembali tentram. Gunung yang dijadikan tempat pertapaan Arjuna diberi nama dengan serapan dari namanya, yaitu Arjuno. Dan puncaknya yang dipotong Semar diberi nama Gunung Wukir. Itulah asal-muasal nama Gunung Arjuno, diambil dari nama salah satu tokoh pewayangan yang melegenda, yaitu Arjuna. Salah satu ciri khas Gunung Arjuno adalah banyaknya tempat pemujaan atau ritual yang tercecer di sepanjang lerengnya. Berikut adalah daftar tempat yang dikeramatkan di Gunung Arjuno. Yang pertama, Onto Bugo. Masyarakat setempat meyakini bahwa tempat ini dijaga ketat oleh seekor ular naga dan hanya kalangan tertentu saja yang dapat bersemedi di tempat ini. Yang kedua, Candi Madrim, memiliki bentuk punden dengan 3 teras yang berbeda, dibungkus dengan kain putih dan salah satu terasnya menjadi tempat pemujaan. Yang ketiga, Sendang Dewi Kunti, terdapat sebuah air dan tempat diadakannya sebuah ritual. Yang keempat, Situs Eyang Semar. Tempat ini adalah tempat mokasnya atau tempat menghilangnya dari kehidupan Eyang Semar, seorang dewa penasehat Arjuna. Di tempat ini terdapat patung Semar. Yang kelima, Situs Eyang Sekutren, sebuah bangunan tempat orang-orang berkumpul untuk melakukan ziarah. Bangunan ini juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan arca. Yang keenam, Hyang Sakri, sebuah tempat bersemedi atau pemujaan. Yang ketujuh, Situs Eyang Abioso. Situs ini berbentuk punden yang berundak dan telah dipasang pagar di sisi-sisinya. Yang kedelapan, Candi Sepilar, sebuah situs arkeologi yang terletak di bagian yoni dan lingga. Yang kesembilan, Mangku Toromo, merupakan situs arkeologi terbesar yang bisa kita jumpai di jalur pendakian. Letaknya tidak jauh di bawah Candi Sepilar. Yang ke-10, Pondok Rahayu, sebuah bangunan kuno nampak seperti gubuk hantu, berada di tengah hutan dan terdapat beberapa aksara Jawa. Misteri petilasan para petapa di Gunung Arjuno. Di kawasan Gunung Arjuno, kita bisa melihat betapa banyaknya petilasan para petapa atau bekas tempat bertapa mereka. Dipercaya para petapa itu hidup di zaman kerajaan Singosari dan Majapahit. Masyarakat setempat percaya bahwa orang-orang yang telah melakukan moksa di zaman dahulu masih menempati tempat itu dan menjaganya sampai sekarang, termasuk putra Arjuna dan Batari Dresnala yang bernama Bambang Wisanggeni. Kehadiran pasar setan di Gunung Arjuno.
Sebagian para pendaki pasti tidak aneh dengan istilah pasar setan atau pasar Dieng. Ya, nyatanya ulasan tentang Gunung Arjuna pun dihiasi dengan kehadiran pasar setan. Pasar setan ini terletak di area luas nan datar sebelum puncak dan ditemukan beberapa makam di sana. Banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarkan suara ramai bak pasar di area tersebut. Bahkan pernah pada suatu malam hari, seorang pendaki membeli jaket di pasar tersebut. Keesokan paginya jaketnya masih ada, namun uang yang didapat sebagai kembalian dari pedagang jaket berubah menjadi daun. Keberadaan alas Lali Ciwo. Bila melakukan pendakian ke Gunung Arjuna via Tretes, maka kamu akan melewati alas Lali Ciwo. Sebelum sampai di puncak, alas Lali Ciwo sendiri bermakna hutan lupa diri. Konon hutan ini dapat membuat tersesat siapa saja yang melewatinya dengan niatan buruk. Menurut para aktivis spiritual, hutan ini dihuni banyak jin penunggu. Menurut mitos yang beredar, bila tidak ingin tersesat di hutan Lali Ciwo, sebaiknya kamu menjauhi beberapa larangan yang menjadi pantangan. Di antaranya adalah tidak boleh mengenakan pakaian yang didominasi warna merah, tidak boleh membawa rombongan dengan jumlah ganjil, dan tidak diperbolehkan merusak situs-situs petilasan yang sudah diuraikan di atas. Terdengarnya suara ritual ngunduh mantu. Masih berada di kawasan hutan Lali Ciwo, konon banyak pendaki yang mengaku pernah mendengarkan suara gamelan yang tiba-tiba datang dan pergi di kawasan tersebut. Masyarakat percaya bahwa suara gamelan tersebut merupakan suara dari ritual ngunduh mantu yang dimainkan oleh makhluk halus. Masih menurut mitos yang berlaku, bila kamu mendengarkan suara ritual ngunduh mantu, sebaiknya tidak meneruskan pendakian. Takut-takut kamu dibawa ke dunia makhluk jin dan dinikahkan dengan jin yang berada di kawasan hutan Lali Ciwo. Beberapa pantangan ketika mendaki Gunung Arjuna. Biasanya pantangan-pantangan di beberapa gunung dibuat untuk melindungi kelestarian situs-situs arkeolog dan kelestarian alam di gunung tersebut, serta menjaga keselamatan manusia yang berkunjung. Begitupun di Gunung Arjuna, dan inilah beberapa pantangan saat kamu mendaki Gunung Arjuna. Yang pertama, tidak boleh mendaki dengan rombongan berjumlah ganjil. Bila berjumlah ganjil, maka satu orang dari mereka harus membawa tongkat sebagai penggenap. Yang kedua, tidak boleh memakai pakaian yang didominasi oleh warna merah. Yang ketiga, bagi wanita haid, tidak boleh melakukan pendakian sampai ke puncak. Yang keempat, tidak boleh merusak situs-situs petilasan. Itulah beberapa ulasan tentang misteri Gunung Arjuna yang terkenal angker. Setelah mengetahuinya, apakah kamu percaya dengan misteri-misteri di atas? Percaya atau tidak, itu menjadi hak Anda. Namun sejatinya, mitos selalu dibuat untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.